kita mulai, lebih baik kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, sebelum kita mulai, boleh nggak kalau Bapak mau tes kefokusan kalian dulu? Boleh. Boleh ya. Dulunya kalau Bapak bilang siang, kalian bilang gelap. Kalau Bapak bilang malam, kalian bilang terang. Jadi kalau Bapak bilang siang, Balikannya ya Kak. kalau Bapak bilang siang, jawabnya Gelap. terang. Kalau siang gelap, kalau malam terang. Oke, kalau siang, Gelap. kalau malam. Gelap. Kalau Bapak bilang siang malam tanpa ada spasi, kalian tidak usah jawab. Oke, ngerti? Siap? Siap. Siang, Gelap. malam, Terang. siang, Gelap. siang malam, malam siang. Oke, fokus semua ya, tangan dulu. Nah, teman-teman semua, ada yang tahu ini apa? Kaca. Cermin. Coba sebelah sini, ini apa? Cermin. Cermin. Sebelah sini, Kaca. kaca. Yang mana? Ini apa? Cermin. Cermin. Oke, cermin atau kaca. Jadi mau bentuknya apa nih? Cermin atau kaca? Cermin. Ngaca. Ayo. Kaca. Cermin. Oke, sepakati dulu. Jawab yang kompak. Kaca. Jawab yang kompak. Cermin. Oke, cermin ya. Yuk. Apa? Ini cermin. Ada yang tahu fungsinya apa? Ngaca. Kaca. Yang lebih jelas fungsinya apa? Sebelah sini. Memantulkan. Memantulkan. Oke, ada yang lain? Melihat ini boleh, ada yang lain? Nah, ini yang sesuai yang kalian sebut tadi, ini adalah cermin. Fungsinya ialah untuk menimbulkan pantulan, memantulkan diri seseorang yang ada di depan cermin tersebut. Nah, sekarang jika seandainya cermin ini pecah, apa kalian masih bisa percaya cermin ini dapat memantulkan? Sebelah sini? Masih. Yang belakang? Yang sini? Masih. Masih. Oke. Nah, itu bisa memantulkan, tapi dia tidak sempurna. Begitu pula dengan kejujuran. Jika satu kali saja kita berbohong, maka tidak akan ada lagi orang yang percaya sama kita, karena dia sudah ternodai dengan kebohongan tadi. Maka dari itu, materi kita pada pagi hari, pada siang hari ini adalah keutamaan kejujuran. Apa materi kita pada siang hari ini? Keutamaan kejujuran. Keutamaan kejujuran. Ada 3 tujuan pembelajaran yang akan Bapak berikan. Yang pertama itu mampu menjelaskan pengertian jujur. Yang kedua, mampu memberikan sikap jujur pada kehidupan sehari-hari, dan juga mampu menunjukkan ataupun menganalisis dalil Al-Quran yang tentang kejujuran. Oke. Pak. Sekarang kita masuk pada materinya, jujur. Ada yang tahu jujur itu apa? Coba yang di belakang. Jujur. Menyampaikan sesuatu sesuai dengan kenyataan. Boleh. Coba. Ya. Oh, jujur. Jujur tidak tahu. Ada lagi yang lain yang ingin menyampaikan? Ayo. Benar, ada sesuatu. Oke, kita gampang. Jadi jujur itu adalah perilaku atau informasi yang disampaikan sesuai dengan kebenaran. Oke. Nah, dalam aspek di
kedudukan kejujuran itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Bahkan Rasulullah pun sebelum ia diangkat menjadi nabi, ia sudah dipanggil oleh masyarakat Mekah dengan julukan apa? Ada yang tahu tak julukan itu? Jadi julukan apa? Ada ingat? Julukan Rasulullah SAW itu sebelum diangkat menjadi nabi, ia dijuluki oleh masyarakat Mekah sebagai apa? Al-Amin. Al-Amin. Masya Allah. Al-Amin. Apa artinya Al-Amin? Orang yang dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya. Kita rezeki. Nah, Al-Amin julukan Rasulullah, julukan dari masyarakat Mekah untuk Rasulullah. Nah, pastikan kita bertanya-tanya, kenapa Rasulullah diberikan julukan Al-Amin? Ya kan? Ya. Nah, ini bukan semata-mata masyarakat Mekah memberikan julukan ini. Mereka memberikan julukan itu karena beliau konsisten terhadap mengatakan kebenaran, menyampaikan sesuai dengan kebenaran, menyampaikan atau menepati janjinya itu sesuai dengan apa yang disampaikan. Jadi makanya masyarakat Mekah itu memberikan julukan Rasulullah sebagai Al-Amin. Oke, sampai sini paham? Paham. Oke, sekarang kalau kalian paham, Bapak mau tanya, sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari itu apa aja? Coba. Nah, Jujur kepada orang tua. jujur pada orang tua. Apa tuh maksudnya jujur pada orang tua? Kalau izin keluar main, bukan Dalam apa? berenang. Gimana sih itu berenang? Jujur ke sekolah, Jujurnya perginya main, perginya ke sekolah tapi malah perginya main. Dia tidak jujur. Izinnya sama siapa? orang tua. Sama orang tua, Pergi mainnya sama siapa? sama teman. Sama teman. Ya. Nah, Oke, ya, Pak. Yang lain ada yang lain? Boleh. Kalau mencuri itu termasuk apa? bohong itu, kok bohong? Itu kejahatan. Boleh. Jadi itu termasuk bohong. Nah, kalau tidak berani mengakui kesalahan itu termasuk bohong atau jujur? Tidak berani mengakui kesalahan. Bohong atau jujur? Bohong. Jadi oke, benar. Jadi kalau kita mencuri ataupun tidak berani mengakui kesalahan itu juga termasuk dalam sifat bohong. Dan itu berbanding terbalik dengan sifat kejujuran. Jadi kita tidak boleh memiliki sifat apa, teman-teman? Oke. Nah, kejujuran dalam Islam itu tidak hanya berfokus pada satu aspek, melainkan ada beberapa aspek penting. Yang pertama itu ada yang tahu nggak yang pertama apa? Nggak tahu. Yang pertama itu jujur dalam perkataan. Jujur dalam perkataan. Maksudnya apa jujur dalam perkataan ini? Jujur dalam perkataan ini maksudnya adalah kita jujur dalam menyampaikan ataupun memberikan informasi sesuai dengan kebenaran atau kenyataannya tanpa menambahkan ataupun menguranginya. Coba apa? Jujur dalam perkataan adalah menyampaikan perkataan tanpa mengurangi atau menambah. tanpa mengurangi atau menambah. Itu aspek yang pertama. Ada lagi yang kedua. Jujur dalam perbuatan.
jujur dalam perkataan berarti menyampaikan ataupun memberikan informasi sesuai dengan kebenarannya tanpa menambahkan ataupun menguranginya. Kalau jujur dalam perbuatan tidak tahu. Dede, Misalnya ada siswa ke kantin jajan 10.000, tapi kami jajannya 100.000. kami jajannya 100.000. Ya. Oke, ya betul. Yang lain ada yang mau menambahkan? Dewi? Nggak tahu. Nah, jujur dalam perkataan ini adalah melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang telah diucapkan ataupun dijanjikan. Oke, coba ulang. Jujur dalam perkataan, perbuatan adalah melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang telah sesuai dengan apa yang telah diucapkan ataupun dijanjikan. Oke. Ayo, ada yang bisa ngulangi nggak? Bahwa ya. Ada yang lain yang Jujur dalam perbuatan adalah apa Pak ulangnya Pak? jujur dalam perbuatan itu maksudnya adalah melakukan sesuatu sesuai dengan perkataan dan perjanjian. sesuai dengan apa yang telah diucapkan maupun dijanjikan. Oke ya, paham ya. Oke, yang ketiga. Ya, belum Pak sebut, ada yang tahu tak? Yang ketiga, yang terakhir. Aspek yang terakhir. Jujur dalam jujur dalam niat. Maksudnya jujur dalam niat itu adalah kita melakukan sesuatu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman. Apa? Ya, jujur dalam niat maksudnya adalah Puasa. kita hati-hati yang mau saya sebut. Jujur dalam niat adalah jujur dalam niat itu adalah melakukan sesuatu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Contohnya itu tadi yang kita lakukan sehari-hari itu ya tujuannya hanya untuk Allah, bukan untuk dapat gebetan kan, pacar. Ada yang punya pacar di sini? Tidak. Banyak. Oh, banyak ya. Nah, tidak ada. Tidak boleh dengan orang tua. Tidak boleh ya. Oke. Tapi jujur. Nah, teman-teman, tiga aspek ini memiliki kaitan yang sangat penting dalam hidup kita. Karena inilah yang akan membentuk perilaku kita ataupun sikap kita jujur dalam kehidupan sehari-hari. Jadi umat Islam itu kan diajarkan untuk jujur dalam usia dini kan, diajarkan untuk jujur sejak usia dini. Nah, jadi inilah tiga aspek pentingnya yang membuat umat Islam itu harus bersikap jujur. Oke teman-teman. Oke. Selanjutnya begitu Bapak akan memberikan kalian tugas langsung dikerjakan sekarang ya. Ya, Pak. Ada di halaman soal latihan di sini. Boleh langsung dikerjakan. Berapa, Pak? Sampai 5. Oke, Pak. Kerjakan ya. Nggak boleh. Nah, tadi
tugas berarti apa? Jujur. Jujur melakukan tugas. Oke, berarti tidak boleh? Boleh. Ya. Ya, ya. 2 menit lagi ya. 1 menit, 1 menit. Ayo, 1 menit ya. Ya, sudah ya? Dah. Sudah ya? Sudah? Berapa? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah Bapak. Sudah. Yang lain sudah belum? Siapa yang belum? Sudah. Yang belum? Yang belum? Ya, ya, 1 menit. Yang belum siapa? Yang belum? Yang belum siapa? Sudah, Pak. Kenapa cuma ada masalah? Rizky ada yang masalah Rizky? Tidak Pak. Belum Dede? Sudah, Pak. Sudah. Sudah ya? Sudah. Dah. Ye. Nomor 1. Nomor 1, jalan dalam bahasa Arab disebut B. Sidik. Sidik. Apa yang jawab Sidik? Saya. Sidik? Takwa. Jadi Dede kurang membaca ya Dede ya. Nanti boleh belajar lagi ya Dede. Yang kedua, makna kejujuran dalam Islam adalah B. Sesuai kenyataan. Sesuai kenyataan. yakin? Yakin. Oke, benar. Yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai pribadi yang C. jujur dan C. bertakwa. Ada Oke. Yang keempat, berikut yang termasuk perilaku jujur adalah B. Melakukan kesalahan. kesalahan. Oke. Yang kelima, Quran surah Al-Tawbah ayat 119 memerintah umat Islam untuk B. Bersama jujur. oke, B. tidak bersama orang pintar. Dah. Oke, benar. Salam pintar. Oke, benar. Siapa yang benar semua? Saya. Contek gak nih? Sudah. Yakin? Jadi salah satunya. Rizky? Salah 2. Salah 2, gak apa-apa. Dede? 1, Pak. 1. Oke, nanti belajar lagi ya, Dede Rizky ya. Banyak-banyak baca lagi ya di rumah. Baik, Pak. Oke, teman-teman semuanya, Bapak akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini tentang kejujuran. Jadi kesimpulannya adalah jujur itu adalah perilaku ataupun sebuah informasi yang disampaikan dengan kebenarannya tanpa menambahkan ataupun menguranginya. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam harus menjunjung tinggi sikap jujur dalam hidup kita sehari-hari. Jangan sampai kita satu kali melakukan kebohongan dan melakukan sifat tercela tersebut. Oke teman-teman, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak. Kalau tidak, Bapak akhiri ini. Tak terasa kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Ini mohon maaf jika pembelajaran pada hari ini waktunya terlalu singkat. Itu semua bukan karena tidak ada waktu, tapi karena sudah tidak ada rasa. Jadi untuk apa lama-lama? Ya. Berakit-akit ke hulu, berenang-renang ke Bengkulu. Cakep. Dia sudah berlalu dan bukan urusanku. Cakep. Jadi, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.